Perkenalkan, nama saya Aris Santoso, saya dari kelas E13, NIM 2213062221, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan membahas materi mengenai strategi pembelajaran melalui ice breaking. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke materi. Latihan ice breaking. Ice breaking sering diartikan sebagai pemecahan kebekuan. Ice breaking digunakan untuk mencairkan suasana ketika pembelajaran agar kegiatan bisa menjadi lebih rileks dan tidak tegang. Menurut Dian Susana, 2014, halaman 43, ice breaking merupakan tindakan yang dilakukan untuk melunakkan iklim belajar yang melelahkan, tidak fleksibel, dan tidak melibatkan diri menjadi tindakan pembelajaran yang menyenangkan, menghidupkan kembali, dinamis, dan menciptakan inspirasi untuk belajar dengan lebih bersemangat. Manfaat ice breaking. Terdapat beberapa manfaat dari ice breaking dalam kegiatan pembelajaran. Salah satunya itu menghilangkan kejenuhan, rasa bosan, serta rasa lelas dalam kegiatan pembelajaran. Semua itu akan menjadi efektif ketika melakukan aktivitas gerak dan ceria dalam belajar. Tujuan ice breaking dalam sistem pembelajaran di ruangan belajar. Ice breaking sangat dibutuhkan oleh para pendidik dan siswa. Menurut Muhammad Fatir, 2014, halaman 27, tujuan dari penggunaan ice breaking yaitu sebagai berikut. A. Memandu otak besar berada dalam kondisi gelombang alfa. B. Mengubah lingkungan belajar menjadi signifikan longgar dan menyenangkan. C. Mengikuti perkembangan kondisi fisik dalam mental siswa, sehingga mereka selalu baru dan cocok dalam data yang menarik. Dari beberapa tujuan pendapat para ahli di atas, maka jelas dengan adanya ice breaking diharapkan untuk menjadikan kegiatan pembelajaran berjalan dengan baik, yaitu diharapkannya kegiatan belajar mengajar dapat membuat perubahan positif dari sebelumnya yang awalnya siswa cepat merasa bosan, tidak semangat menjadi semangat dan antusias dalam kegiatan pembelajaran. Macam-macam ice breaking. Ada beberapa macam ice breaking yang dapat diterapkan dalam sistem pembelajaran maupun dalam pelatihan. Menurut Haryanjono, 1990, halaman 106, mengatakan ada beberapa macam ice breaking, antara lain yang menyertainya. Yang A, game atau permainan bersilatian peragaan yang mencakup siswa di mana rentang waktu yang dibutuhkan mencapai 1-5 menit. B, bernyanyi. Karena ice breaking adalah gerakan yang paling sederhana dan paling terkenal, namun jarang digunakan oleh para pendidik selain instruksi seni. Suara bernyanyi harus dapat dilakukan oleh anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Meskipun melodi yang dinyanyikan mungkin tidak sesuai dengan usia mereka, namun bila dikemas dengan baik, menyanyi dapat memenuhi suasana kelas. C. Akrobatis. Akrobatik untuk ice breaking sendiri merupakan pengembangan dasar yang tidak sulit dilakukan, tidak terlalu melemahkan atau basah kuyup, juga tidak berbahaya dan masih ada unsur fun. D. Kalimat inspiratif. Kalimat di sini harus memiliki pilihan untuk memacu latihan instruksi dan pembelajaran dan jelas menjadi positif. E. Kalimat indah penuh makna. Untuk ice breaking, kalimat indah penuh makna ini dimaksudkan untuk menginspirasi langkah-langkah pengajaran dan pembelajaran dan bersifat positif yang mencerminkan daerah setempat atau contoh baik yang akan diperoleh. Yang F, narasi. Narasi untuk ice breaking adalah menceritakan sebuah cerita asli bergantung pada dunia nyata atau fiksi. Yang keduanya mengandung wawasan terpuji. Biasanya bercerita adalah teknik yang sangat disukai oleh siswa. Yang G, tepuk tangan. Strategi tepuk tangan untuk ice breaking sangat berhasil dalam mengonsentrasikan siswa. Sebelum memulai ilustrasi, pembentukan siswa menjadi baru dan fokus mengambil bagian dalam contoh, serta memberikan sensasi kegembiraan saat menyelesaikan contoh. Prosedur ini juga sangat sederhana dan dapat diterapkan dengan cepat tanpa memerlukan pengaturan yang lama. Gimnasium otak. Strategi ini sangat berhasil untuk mempersiapkan otak untuk bekerja, karena dimulai dengan perkembangan
Jika kita melatih otak besar, kita akan mempengaruhi tubuh secara pasti. Jika kita melatih tubuh, kita akan mempengaruhi otak besar secara pasti. Yang I, humor. Humor sebagai ice breaking adalah gerakan untuk membantu siswa melacak diri mereka yang sebenarnya. Jika siswa harus serius dan bertindak tanpa celah, itu dapat menyebabkan perasaan tertekan. Lagi pula, setiap kali disampaikan dengan tulang yang lucu, itu dapat bisa membuat siswa melacak keberanian mereka dan perkembangan dengan tegas. Dan yang J, teka-teki. Berspekulasi sebagai ice breaking adalah gerakan untuk menghidupkan minat siswa dan membangun imajinasi siswa dalam membuat dan mencatat masalah menurut sudut pandang khusus. Berdasarkan beberapa macam-macam ice breaking seperti yang dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ice breaking sangat bermanfaat dalam pembelajaran dan latihan, serta dapat dimanfaatkan menjadi salah satu teknik pembelajaran yang dapat digunakan instruktur dalam mendidik dan latihan pembelajaran dengan mengubah materi yang diberikan kepada siswa. Fungsi ice breaking menurut Ambini 2016 halaman 2, pemberian ice breaking berfungsi untuk mencegah pembekuannya udara ruangan belajar, sehingga sistem pembelajaran menjadi sukses dan pengelompokan siswa belajar menjadi nol lagi. Sedangkan menurut Arifin dan Astuti 2017-74 mengungkapkan bahwa fungsi ice breaking adalah untuk mencairkan udara belajar sehingga siswa dapat fokus. Semakin banyak siswa yang berkemas dalam pembelajaran, maka hasil belajar yang didapatkan juga semakin maksimal. Teknik penggunaan ice breaking dalam pembelajaran. Dalam penerapan ice breaking perlu menentukannya teknik penggunaan ice breaking dalam pembelajaran. Menurut Sunarto 2012 halaman 24 berpendapat bahwa teknik penggunaan ice breaking terdapat dua cara, yaitu A. Teknik tanpa batas dalam situasi pembelajaran, bahwa metode ice breaking digunakan secara tiba-tiba. Dalam sistem pembelajaran biasanya penggunaan dengan alasan bahwa situasi pembelajaran biasanya digunakan tanpa pengaturan, tetapi lebih banyak menggunakan mengingat situasi pembelajaran saat ini membutuhkan penghiburan agar pembelajaran dapat berkonsentrasi. Dan yang B, teknik yang disusun dalam situasi belajar, bahwa metode ice breaking yang layak dan membantu sistem pembelajaran adalah ice breaking yang disusun dan diingat untuk contoh rencana. Ice breaking yang disusun dan diingat untuk ilustrasi rencana dapat meningkatkan pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Menggunakan strategi penerapan ice breaking tidak hanya dilakukan begitu saja. Perlu adanya materi bagi pendidik mengenai ice breaking agar kegiatan pembelajaran ketika sedang berlangsung dapat menyelingi ice breaking secara langsung ataupun sudah direncanakan dari sebelumnya. Kelebihan dan kelemahan ice breaking. Terdapat beberapa kelebihan dan kelemahan ice breaking. Menurut Sunarno 2012 halaman 24 mengatakan kelebihan dari ice breaking yaitu sebagai berikut. A. Menyebabkan panjang kesempatan yang ideal untuk merasa cepat. B. Mendapatkan pembelajaran efek yang menyenangkan. C. Dapat digunakan segera atau dipikirkan. D. Membuat iklim yang tahan lama dan nyatu. Menurut Sunarno 2012 halaman 24 mengatakan kelemahan ice breaking yaitu aplikasi disesuaikan dengan kondisi di setiap tempat. Kesimpulan konsep ice breaking. Ice breaking merupakan permainan yang dilakukan pada saat kegiatan belajar. Hal ini dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat menumbuhkan semangat belajar. Siswa yang awalnya membosankan, tegang, mengantuk, jenuh, menjadi aktif, bermanfaat, dan menyenangkan dalam proses pembelajaran.